Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok Allegro. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemrograman tugas 1. Perkenalkan dulu ya, nama saya Ria Datul Aisinafia Putri. Saya dipanggil Ais. Saya dari Teknik Biomedis. Nama saya Hilmi Arsanti Rafida, biasa dipanggil Hilmi, dari Teknik Biomedis. Nama saya Hapsari Prabandari, biasanya dipanggil Hapsari, dari program studi Teknologi Informasi. Nama saya Adinda Lutfia Syabani, biasa dipanggil Dinda, dari program studi Teknologi Informasi. Saya Laksita Kirana, biasa dipanggil Laks, dari Prodi Teknik Elektro. Dipanggilnya Putri. Nama panjangnya Putri Sabina Budama dari Teknologi Informasi. Oke, jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pemrograman. Pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki serta memelihara kode yang membangun sebuah program komputer. Kode ini ditulis dengan berbagai bahasa pemrograman. Tujuan dari pemrograman adalah untuk membuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan atau pekerjaan sesuai dengan keinginan programmer. Untuk dapat melakukan pemrograman, kita perlu mengasah keterampilan dalam algoritma, logika, bahasa pemrograman, dan yang lainnya. Nah, untuk bahasa pemrograman itu ada tiga jenis, yaitu bahasa pemrograman tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Nah, untuk yang di sini saya akan membahas tentang bahasa pemrograman tingkat tinggi, yaitu ada 4, Java, bahasa C++, bahasa C, dan Python. Namun saya akan membahas tentang bahasa C saja. Bahasa C itu termasuk bahasa pemrograman tertua. Bahasa pemrograman C ini dikembangkan sekitar tahun 70-an. Nah, untuk pemrograman C ini menjadi bahasa pemrograman yang populer di Indonesia karena hampir sebagian besar perguruan tinggi jurusan IT tentunya ataupun lembaga-lembaga lainnya menggunakan bahasa ini untuk dipelajari pertama kali sebelum mempelajari bahasa pemrograman yang lain. Dipelajari menjadi bahasa yang pertama kali karena memang bahasa ini merupakan dasarnya dari bahasa pemrograman yang lain seperti C++, Java, dan lain-lain. Untuk selanjutnya adalah GCC. GCC di sini compiler yang kita gunakan adalah compiler GCC. GCC itu awalnya merupakan singkatan dari GNU C compiler, yaitu sebuah compiler open source yang dikembangkan oleh komunitas GNU Project. GCC adalah sebuah compiler yang khusus bekerja untuk bahasa pemrograman C. Namun, kini GCC telah mengalami perubahan. GCC tidak hanya mensupport bahasa C, tetapi juga bahasa lainnya seperti C++, Fortran, dan Java. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan bahasa pemrograman C untuk di teknik elektro sendiri. Bahasa pemrograman C sendiri diterapkan untuk seperti di robot, kemudian di roket juga bisa, kemudian untuk di teknik biomedis, pemanfaatannya bisa untuk di alat-alat kedokteran, misal untuk CT scan, atau untuk sekarang pada masa COVID itu untuk termometer penilai suhu tubuh. Di teknologi informasi sendiri, bahasa pemrograman bisa untuk segala aplikasi. Misalnya kita jika selama ini di rumah, kita bisa berbelanja menggunakan aplikasi berbelanja online, kemudian game. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi di bahasa C. Yang pertama ada fungsi printf. Fungsi printf itu untuk menampilkan output ke layar komputer. Untuk penulisannya ada seperti ini, printf, kurung buka, teks untuk ditampilkan, koma, variabel atau nilai untuk ditampilkan, kurung tutup, jangan lupa untuk titik koma. Ini contohnya, source code-nya seperti ini. Ini ada printf, hello, ini adalah teks output. Dan ini habis itu untuk hasil outputannya akan seperti ini, hello, ini saya. Ini adalah teks output. Nama saya Dian, usia saya 20, seperti ini. Nah, di sini tuh simbol-simbolnya itu ada %C untuk menampilkan karakter, kalau C, terus kalau %S itu untuk menampilkan teks, %D atau %I itu untuk menampilkan bilangan desimal. Salah di sini. %D dan %I itu untuk menampilkan bilangan integer. Terus %F itu untuk menampilkan bilangan desimal atau pecahan, terus %O itu untuk menampilkan bilangan oktal, terus %X untuk menampilkan bilangan heksadesimal, dan yang ini untuk membuat tabs. Fungsi selanjutnya itu ada fungsi put. Itu fungsinya untuk menampilkan output, sama kayak printf. Namun di sini bedanya kita pakai put, PUTS. Dan penulisannya cuma seperti ini, kurung buka, teks untuk ditampilkan, kurung tutup,
titik koma. Dan tidak ada simbol-simbolnya. Source code-nya seperti ini. Contoh source code, habis itu output-nya akan seperti ini. Fungsi selanjutnya ada fungsi scanf. Itu untuk mengambil input dari keyboard. Penulisannya seperti ini, ada scanf kurung buka format, habis itu ada koma simbol untuk mengambil alamat memori dari variabel itu n. Terus habis n ada variabel untuk menyimpan input, habis itu kurung tutup, habis itu titik koma. Ini contohnya source code, habis itu printf, scanf. Biasanya scanf itu habis printf. Habis itu ini untuk outputnya, nama yang diinputkan petani. Biasanya langsung nulisnya di terminalnya kalau untuk scanf. Terus ada fungsi get, itu untuk mengambil input dalam satu baris. Nah, terus tulisannya itu seperti ini, get, kurung buka, variabel untuk menyimpan input, kurung tutup, ada titik koma. Ini contohnya. Sini habis printf, itu ada get. Ini contoh, ini outputnya yang source code-nya tadi. Di sini saya akan menjelaskan program dengan menggunakan bahasa C, yaitu program untuk menghitung IPK. Yang pertama di baris pertama ini ada include stdio.h, lalu ada main function, lalu ini ada deklarasi variabel integer, lalu float, dan karakter. Selanjutnya, fungsi printf yang mencetak string program menghitung IP mahasiswa. Lalu, masuk ke mata kuliah pertama, yaitu matematika teknik. User diminta untuk memasukkan data berupa karakter, yaitu indeks nilai. User diminta untuk memasukkan indeks nilai dari rentang A sampai D. Lalu, indeks nilai tersebut akan disimpan ke variabel in1. Setelah itu, user diminta untuk memasukkan banyaknya jumlah SKS mata kuliah tersebut. Lalu, jumlah SKS tersebut akan dimasukkan ke variabel SKS1. Setelah itu, kita masuk ke selection, if-else. Selection if yang pertama, jika in1 itu sama dengan A atau in1 sama dengan A kecil, berarti nilainya NA1 itu 4. Jika indeks nilai yang dimasukkan tadi adalah B atau B kecil, itu nilainya adalah 3. Jika yang dimasukkan tadi indeks nilainya C atau C kecil, itu berarti nilainya 2. Dan jika indeks nilai yang dimasukkan D besar maupun D kecil, itu indeks nilainya 1. Dan jika tidak masuk ke yang atasnya ini, berarti nilainya adalah 0. Itu untuk yang mata kuliah pertama, yaitu matematika teknik. Sedangkan mata kuliah selanjutnya, pemrograman dasar, penulisan laporan dan karya ilmiah, fisika elektro, dan probabilitas statistika, itu juga menggunakan cara yang sama, hanya saja variabel yang digunakan ini berbeda sesuai urutannya. Selanjutnya, menghitung jumlah SKS, yaitu dengan menjumlahkan semua input SKS yang telah dimasukkan oleh user. Selanjutnya, menjumlahkan semua nilai dikalikan dengan jumlah SKS yang telah dimasukkan oleh user, lalu dijumlah semuanya. Lalu, untuk menghitung IPK mahasiswa, yaitu dengan membagi antara jumlah nilai dibagi dengan jumlah SKS. Selanjutnya, fungsi printf, yaitu digunakan untuk menata IPK dari mahasiswa agar terlihat lebih rapi. Lalu yang terakhir, return 0 untuk keluar dari main function. Sekian dari saya. Di presentasi dari kelompok kami Allegro, cukup sekian dari kami. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Ngapain gitu? Udah.